Teheran, Iran, Sabtu 1 Februari. Ibu kota Iran dan sejumlah wilayah strategis lainnya diguncang serangkaian ledakan misterius sepanjang akhir pekan. Sedikitnya 11 wilayah dilaporkan terdampak, mulai dari Teheran, Karaj, Ahvaz, Tabriz, hingga Bandar Abbas di selatan negara itu. Laporan media lokal serta gambar yang dikirimkan ke jaringan Iran International memperlihatkan asap tebal membubung di atas distrik Pan, Teheran. Kepanikan dilaporkan meluas, dengan warga berhamburan ke jalan-jalan utama, menyusul suara ledakan yang terdengar hampir bersamaan di beberapa titik kota. Situasi paling serius dilaporkan terjadi di Bandar Abbas, yang disebut sebagai pusat utama ledakan. Seorang warga setempat mengatakan sebuah bangunan di kawasan Jalan Malam Boulevard terkena hantaman hebat pada Sabtu malam. Mereka baru saja menghantam sebuah lokasi di Jalan Malam Boulevard. Semua orang turun ke jalan. Pemadam kebakaran sudah tiba, ujar saksi mata. Pihak berwenang Iran mengonfirmasi 14 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia, namun belum merinci identitas korban maupun fungsi bangunan yang terdampak. Di tengah kekacauan, media sosial dibanjiri klaim mengenai upaya pembunuhan terhadap Ali Reza Tangseri, Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran. Tangseri dikenal sebagai tokoh kunci dalam ketegangan Iran-Amerika Serikat dan figur simbolik bagi kekuatan Angkatan Laut Iran. Media pemerintah Iran membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa penyebab insiden masih dalam tahap penyelidikan. Namun pada saat yang sama, sejumlah media Israel mengklaim bahwa Brigadir Jenderal Ismail Qarni, komandan pasukan Quds yang bertanggung jawab atas operasi khusus, telah terbunuh. Pola respons rezim kembali menuai sorotan. Penjelasan awal yang menyebut kebocoran gas sebagai penyebab ledakan dianggap tidak konsisten. Pengamat independen menilai jika narasi resmi tersebut benar, maka Iran mengalami kegagalan infrastruktur secara serentak di 11 kota berbeda. Sebuah skenario yang dinilai melanggar logika teknis dan statistik. Laporan yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa pada waktu hampir bersamaan, pipa gas disebut meledak, transformator terbakar, dan bangunan runtuh di pusat-pusat strategis yang terpisah ratusan kilometer. Sejumlah analis militer menyimpulkan bahwa pola ini lebih menyerupai operasi sabotase terkoordinasi dibanding kecelakaan domestik. Fokus utama kini tertuju pada Bandar Abbas. Menurut kesaksian warga dan sumber yang mengenal wilayah tersebut, bangunan yang hancur tidak terhubung dengan jaringan gas alam. Bangunan itu diduga merupakan kompleks berstatus safe house yang digunakan oleh jajaran komando Angkatan Laut Garda Revolusi Iran. Gambar-gambar dari lokasi kejadian memperlihatkan pola kerusakan yang tidak lazim. Sebagian bangunan tampak terpotong rapi, menyerupai dampak ledakan terarah. Para ahli menilai, ledakan gas umumnya menimbulkan kehancuran acak dan tidak terkendali, sementara pola kerusakan ini menunjukkan kemungkinan penggunaan bahan peledak presisi atau muatan internal. Lalu, apa yang terlihat di langit? Atau lebih penting lagi, apa yang tidak terlihat? Tidak ditemukan jejak rudal balistik, tidak ada asap pencegatan dari sistem pertahanan udara, serta tidak ada laporan suara mesin jet tempur di langit Teheran, Pan, maupun Karaj. Jika ledakan-ledakan ini merupakan serangan dari luar wilayah Iran, para analis menilai seharusnya terdapat rekaman radar, dentuman sonik, atau jejak visual yang jelas di langit. Namun yang dilaporkan justru keheningan. Ledakan tampak berasal dari darat, dari dalam bangunan, atau dari ketinggian sangat rendah yang berada di luar jangkauan sistem pertahanan konvensional. Situasi ini mengarah pada satu kesimpulan taktis. Serangan kemungkinan besar tidak diorganisasi dari luar perbatasan, melainkan dijalankan dari dalam wilayah Iran sendiri. Dari titik ini muncul 2 skenario utama. Keduanya berpotensi membawa konsekuensi serius bagi stabilitas rezim di Teheran. Skenario pertama adalah penggunaan drone berukuran kecil yang sulit dideteksi radar, seperti quadcopter atau loitering munition.
Jenis drone semacam ini sebelumnya pernah dilaporkan digunakan dalam serangan presisi terhadap fasilitas sensitif di Isfahan, dengan kemampuan menyusup melalui celah struktural bangunan sebelum meledak di titik sasaran. Skenario kedua, yang dinilai lebih mengkhawatirkan, adalah penanaman bahan peledak jauh hari sebelumnya di dalam jaringan keamanan Iran, yang kemudian diaktifkan dari jarak jauh. Jika skenario ini benar, maka penetrasi terhadap sistem keamanan internal Iran telah terjadi pada level yang sangat dalam. Dalam kedua kemungkinan tersebut, pesan strategisnya dinilai jelas. Bahkan jika wilayah udara Iran tertutup rapat, jalan-jalan, rumah, dan pangkalan militernya tidak lagi sepenuhnya aman. Lapisan perlindungan yang selama ini diklaim sebagai kekebalan rezim dinilai telah ditembus, bahkan di wilayah paling sensitif. Gambar yang beredar dari kota K memperlihatkan kolom api besar menjulang ke langit, diikuti oleh aktivitas helikopter militer yang berputar-putar di atas lokasi kejadian. Pemandangan ini semakin memperkuat dugaan bahwa insiden tersebut jauh lebih serius daripada sekadar kecelakaan infrastruktur. Wilayah yang terdampak disebut sebagai jantung ideologis rezim, kawasan yang selama ini digambarkan sebagai simbol keamanan dan kesucian negara. Jika area ini dapat diserang, maka analis menilai tidak ada lagi wilayah di Iran yang benar-benar aman. Sementara media pemerintah berupaya meredam informasi, asap hitam di langit TRI, serta kebakaran di fasilitas di Afas mengindikasikan bahwa rangkaian ledakan ini kemungkinan merupakan operasi dengan skala nasional. 11 kota, 11 lokasi strategis, dan satu pola yang sama, runtuhnya protokol keamanan secara menyeluruh. Detail teknis lain yang disoroti para pengamat adalah bahwa lokasi-lokasi yang terdampak bukan infrastruktur sipil acak. PAN dan Karaj dikenal sebagai kawasan industri penting yang berperan dalam program rudal balistik Iran serta produksi komponen sensitif, termasuk yang terkait dengan teknologi nuklir. Sementara itu, Bandar Abbas dipandang sebagai arteri vital yang memungkinkan Iran mengontrol Selat Hormuz. Serangan di wilayah ini dinilai bukan sekadar peringatan, melainkan bagian dari operasi pembentukan medan untuk melumpuhkan kapasitas militer Iran. Analis militer menilai pola ini sejalan dengan doktrin klasik sebelum konflik berskala besar, melemahkan sistem komando dan kendali, memutus komunikasi, serta menghancurkan moral lawan sebelum fase lanjutan dimulai. Ketika gelombang kejut fisik belum sepenuhnya mereda, dampak paling signifikan justru mulai terasa di ranah psikologis. Ketakutan terbesar rezim Iran dinilai bukan serangan eksternal, melainkan hilangnya otoritas di mata rakyatnya sendiri. Dan pada Sabtu malam itu, ketakutan tersebut tampak menjadi nyata. Jika insiden ini hanyalah kebocoran gas, respons yang wajar seharusnya terbatas pada pemadam kebakaran dan layanan medis. Namun yang terlihat di lapangan justru berbeda, penempatan penembak jitu di atap-atap gedung. Langkah ini dipandang analis bukan sebagai simbol kekuatan, melainkan indikasi kepanikan mendalam. Senjata-senjata tersebut dinilai bukan diarahkan pada ancaman teknis, melainkan pada kemungkinan kerusuhan dan ancaman dari dalam negeri. Kepanikan ini disebut tidak hanya menyebar di jalanan, tetapi juga menjalar ke pucuk pimpinan tertinggi. Beberapa jam sebelum ledakan, kunjungan mendadak Ali Khamenei ke makam Ruhollah Khomeini sempat ditafsirkan sebagai pertunjukan simbolik kekuatan. Namun laporan yang belum dikonfirmasi menyebutkan bahwa segera setelah ledakan, pemimpin tertinggi Iran dipindahkan ke bunker aman. Para pengamat menilai, ketika seorang pemimpin memilih berlindung di bawah tanah, alih-alih tampil di hadapan publik saat negaranya diguncang, hal itu mencerminkan krisis kepercayaan terhadap doktrin pertahanan nasional. Daftar nama yang dikaitkan dengan insiden ini semakin menegaskan keseriusannya. Ali Reza Tangseri, Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran, serta Ismail Karni, Komandan Pasukan Quds, disebut sebagai target potensial dalam rangkaian serangan tersebut. Keduanya dikenal sebagai figur sentral dalam jaringan operasi bersenjata regional Iran. Sejumlah sumber menyebutkan terdapat indikasi kuat bahwa Tangseri menjadi sasaran
di bangunan non-gas yang hancur di Bandar Abbas. Bahkan jika media rezim mengklaim ia masih hidup, bertahan dari serangan yang menghancurkan setengah bangunan, tidak berarti ia masih memiliki kemampuan operasional. Peristiwa yang mengguncang Teheran pada Sabtu malam ini menandai titik balik penting dalam dinamika keamanan Iran. Di tengah asap yang masih membumbung dan pertanyaan yang belum terjawab, satu hal menjadi jelas. Narasi resmi negara tidak lagi mampu menenangkan publik maupun menutup celah yang kini terlihat nyata di jantung kekuasaan. Apakah rangkaian ledakan ini merupakan awal dari fase eskalasi yang lebih luas? Atau justru gejala keruntuhan internal yang telah lama terpendam masih akan ditentukan oleh hari-hari ke depan. Namun bagi banyak warga Iran, malam itu telah mengubah persepsi tentang kekuatan negara dan makna keamanan. Di Teheran bukan hanya bangunan yang runtuh, kepercayaan pun ikut hancur. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah gemuruh dunia, ledakan kekuasaan, dan runtuhnya rasa aman manusia, firman Tuhan kembali mengingatkan kita akan satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Tidak ada benteng buatan manusia yang lebih kuat dari perlindungan Tuhan. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar krisis sebuah bangsa, melainkan cermin rapuhnya kesombongan manusia ketika ia merasa tak tersentuh. Ketika kekuasaan dijadikan sandaran, ketika senjata menjadi jaminan rasa aman, saat itulah manusia lupa bahwa hidupnya tetap berada dalam genggaman Sang Pencipta. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kegoncangan bukan selalu tanda kehancuran, melainkan panggilan untuk bertobat, berjaga, dan kembali berharap kepadanya. Dunia boleh berguncang, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan apa yang dibangun di atas ketidakadilan pada akhirnya akan runtuh oleh kebenaran. Renungan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita agar tidak menaruh harapan pada kekuatan dunia, melainkan pada Tuhan yang hidup. Di saat manusia saling mengancam, Tuhan masih membuka pintu anugerah. Di saat bangsa-bangsa gemetar, Dia tetap memanggil umatnya untuk hidup dalam terang, kebenaran, dan kasih. Kiranya kita tidak menjadi orang yang larut dalam ketakutan, tetapi menjadi pribadi yang berjaga dalam iman. Sebab damai sejahtera sejati tidak datang dari senjata, sistem, atau kekuasaan, melainkan dari hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya
bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti.
Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan, ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan, ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa, agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.